Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words, bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai Merauke, dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, atau WhatsApp ke nomor ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam, kita berjumpa kembali di acara Worship and Words sama Alpha Omega Church. Malam hari ini kita sama-sama akan memuji muliakan Tuhan dalam doa dan nyanyian. Jika ada yang ingin didoakan, silahkan tulis di kolom chat yang ada. Let's worship Him together. Oh, Yesus, Kau terbaik, Kau terbaik. Oh Tuhan, kami tinggikan Kau, oh Yesus, Yesus. Kami datang padamu malam hari ini Tuhan, dengan apapun yang kami alami Tuhan, segala encounter kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami percaya Kau berjalan bersama kami, Kau berjalan dan Kau menggandeng kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Kau yang mengerti kami Bapa. Yesus, let's worship Him. Let's worship Him. Dimanapun Anda malam hari berada, buka hatimu, buka pikiranmu kepada Tuhan, bahwa Dia Allah yang sungguh-sungguh mencintai, Allah yang baik. Thank you Lord, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan, ada kuasa, ada pengampunan. Thank you Lord. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut. Dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Dimana Anda berada malam hari ini, mari angkat tangan kita. Yesus, tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut. Dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni.
kuasamu Tuhan, kuasamu Tuhan, lingkupi kami Tuhan, dengan kasih-Mu. Kutuk jadi berkat dalam nama Yesus, dosa diampuni dalam nama Yesus, ada kemenangan dalam nama Yesus, aku dipulihkan dalam nama berkat dalam nama Yesus, dosa diampuni dalam nama Yesus, ada kemenangan dalam nama Yesus, aku dipulihkan dalam nama Yesus. Kau sungguh baik Bapa. Dalam kuasa-Mu ada penyembuhan. Dalam kuasa-Mu ada ketenangan. Thank you Jesus. Yesus, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Di malam pun kita berada malam hari ini, mari membuka hati kita. Segala beban dalam hidup kita, segala permasalahan, kekhawatiran, mari sama-sama kita serahkan. Kita letakkan depan Tuhan. Tuhan, aku gak mampu Tuhan, tapi kami bisa berjalan bersamamu. Kau punya rencana-rencana besar dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk menempatkan kami di posisi ini, mana kami bisa belajar untuk naik kelas, jadi yang lebih baik lagi Tuhan. Jadi murid-Mu lebih baik, menjadi wakil-Mu yang lebih baik Tuhan, dalam marketplace, dalam tiap pergaulan kami Bapa. Thank you Lord. Everything unto you Jesus. Our praise and worship, kami tinggikan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada di sini Tuhan, hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Apapun circumstances kami, Kau tetap Tuhanku.
ada, sebab anugerah-Mu. Amin. Ku ada karena kasih-Mu. Yes, Lord. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih ya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Beri kemuliaan bagi Tuhan dimanapun Anda berada malam hari ini. Sebab Dia satu-satunya Tuhan yang berkuasa, tahta, dan Dia Allah yang bangkit dalam hidup saudara sekalian. Thank you Lord for everything. Thank you for loving us. I know you love me God. Thank you Lord. Oh. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so.
sayang pada kami Bapa. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya, ku pegang selamanya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya, ku pegang selamanya. When I am weak, He is my strength. His love surrounds me. His hand covers me. I believe, Lord. When I am weak, You are my strength. Oh, His love surrounds me. His hand covers me. Oh, cintanya bagi saya tak tinggalkan, selalu ada. Oh, cintanya bagi saya tak tinggalkan, selalu ada. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. That Jesus loves me so. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk cinta dan setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa malam hari ini Tuhan. Engkau yang tahu apa yang ada dalam setiap pergumulan kami. Engkau tahu apa yang kami rindukan. Tapi terlebih lagi Tuhan, buat kami makin rindu dengan Engkau. We want to encounter with you, Jesus. We want to meet you. Dan percaya Tuhan, beban-beban kami malam hari ini, beban-beban orang yang kami doakan malam hari ini Tuhan, tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu. Dan Engkau sendiri berkuasa atas mereka. Engkau pulihkan, Engkau angkat, Engkau peluk Tuhan. Kami percaya untuk setiap nama-nama, untuk setiap wajah, setiap cerita di balik itu Tuhan. Engkau yang berkuasa. Dan Engkau hadir dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Jesus. Jesus. Kami rindukan
Kami butuh damai dalam setiap hati kami ya Tuhan. Pemulihan Tuhan dalam pekerjaan kami Tuhan. Kau buktikan kuasa dan mujizat-Mu dalam pertemanan kami. Kami negara ini Tuhan kami angkat dalam doa. Dunia ini Tuhan kami angkat dalam doa. Karena Kau satu-satunya Allah yang patut disembah. Dan segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Kami percaya Tuhan tidak ada yang lebih besar dari Kau. Thank you Lord. Prince of Peace. Thank you, Lord. Oh, Yesus, Kau menolongku. Yesus, Kau menolongku. Kami rindu melihat Engkau ya Tuhan. Dalam setiap hidup kami. Kami rindu jamahan-Mu. Dalam kelemahan kami Engkau berkuasa. Dalam kelemahan kami Engkau makin ditinggikan. Makasih Bapa. Ini kerinduan Tuhan. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. Dimanapun Anda berada, jadikan doamu. Katakan dengan iman, doaku dijawab. And He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail.
Bapa. Saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him, Lord. You are amazing, Lord. Thank you, Jesus. You're great. Kau Allah yang hebat, Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Dalam nama-Mu, Tuhan, kami menyembah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We was lonely in the dark, but You were working. It was painful, it was hard, but You were working all things for my good. Didn't feel You at the time, but You were working. Full of questions, wondering why, but You were working all things for my good. When I look back over my life and I think how good You have been, and my soul sings, great is Your faithfulness. When I get Your love on my mind, I get grateful all over again, and my soul sings, great is Your faithfulness. The valley, through the storm, and You are working. I will worship all the more, and You are working all things for my good. When I look back over my life and I think how good You have been, and my soul sings, great is Your faithfulness. When I get Your love on my mind, I get grateful all over again, and my soul sings, great is Your faithfulness. My soul sings, great is Your faithfulness. Turn it around. I know You'll turn it around. Oh yes. Don't know when, don't know how. You always do it somehow. You'll turn it around. You'll turn it around. We believe, Lord. Don't know when, don't know how. You always do it somehow. You'll turn it around. You'll turn it around. Don't know when, don't know how. You always do it somehow.
Tuhan, kami berterima kasih untuk hari yang sungguh indah ketika Engkau izinkan kami untuk boleh terus mendekat, melekat, bahkan berada bersama dengan Engkau di hadirat-Mu ya Tuhan. Thank you untuk momen kami boleh berdoa, kami boleh terus menyembah, memuji Engkau ya Tuhan. Dan hari ini kami berdoa juga untuk setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada. Untuk keluarga-keluarga, pernikahan-pernikahan, pekerjaan, keuangan, bahkan untuk kesehatan, untuk anak-anak, untuk kehidupan parenting. Siapapun hari ini yang memohon, yang membutuhkan, kami percaya Tuhan Engkau Bapa yang terlibat, Engkau campur tangan, Engkau berperkara bagi setiap kebutuhan dan tantangan dan proses setiap kehidupan kami. Tuhan, jadikan kami semua makin hari makin serupa dengan Engkau. Biar kami juga boleh terus dibentuk, makin mencintai Tuhan, makin mengasihi Tuhan, bahkan kami boleh terus mengasihi sesama dan berdampak dimanapun kami berada. Tuhan tempatkan hidup kami boleh jadi berkat, kami boleh melayani, kami boleh menjangkau, kami boleh memenangkan jiwa, memuridkan jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami ingin merenungkan pesan firman Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami, menuntun kami untuk boleh terus memahami dan membuat kami punya pengalaman dengan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah atas semua kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi. Sama-sama kita berkata, amin, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, senang sekali kalau hari ini kita bisa berkumpul bersama lewat momen worship and words hari ini. Dan saya ingin mengajak kita di Worship and Words malam hari ini untuk merenungkan sebuah pesan firman Tuhan yang diberi judul El Gibor. El Gibor. Bapak Ibu saudara sekalian, berapa banyak di antara kita yang suka film action? Film di mana ada karakter pahlawannya, ada jagoannya, atau mungkin Anda yang lahir di tahun 50-an, 60-an, kita tahu bahwa dari setiap tahun, baik itu di 90-an, tahun 2000-an, 2000 ke atas. Setiap tahun itu selalu film-film itu pasti menampilkan karakter, sosok pahlawan yang biasanya akan diidolakan oleh banyak orang. Saya teringat dulu ada yang zamannya Karate Kid, ya kan. Lalu ada yang namanya Kung Fu. And then this guy, dia selalu menang dimanapun dia bertanding atau dia lagi berantem. Dia jadi orang yang menolong orang lain, lalu dengan kungfunya dia bisa jadi jagoan gitu. Dan ada banyak, entah itu yang tentara, entah itu yang taekwondo lah, entah itu sekarang pakai model-model seperti Avengers ya kan. Ada lagi seperti Spider-Man dan lain sebagainya. Semua ini selalu menonjolkan karakter heroes atau karakter tokoh di mana membuat orang melihat, oh iya ya, ada jagoan, ada pahlawan, ada orang yang mungkin bisa dibilang hebat dan kuat yang bisa menolong orang lain. Lalu mengingatkan, ya kalau orang itu kuat, kalau orang itu hebat, jangan lupa untuk menolong orang lain gitu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan, kalau dari zaman ke zaman ya, dimanapun kita berada, selalu yang namanya media itu membuat kita untuk menyadari dan melihat ada tokoh, ada jagoan, ada pahlawan. Tapi sadarkah kita bahwa dalam kehidupan kita itu ada pahlawan yang sebetulnya menyertai kehidupan kita? Sadarkah kita bahwa dalam hidup kita ini ada pahlawan yang sebetulnya sangat-sangat perkasa, dan bahkan pahlawan ini dia itu bela-belain kita, cintai kita dan sayangi kehidupan kita. Nah, masalahnya kita itu cari pahlawan, kita cari tokoh yang ada di dunia ini yang kelihatan mata. Tapi banyak anak Tuhan lupa bahwa ada pahlawan yang sangat perkasa ini yang mencintai hidup kita. Dia itu ada bersama dengan kita. Ini yang seringkali kita lupakan dan tidak kita sadari. Nah, oleh sebab itu, nama Tuhan ketika dalam Yesaya itu dinubuatkan tentang suatu hari akan datang, Mesias, ya kan. Dikatakan gini, dia bukan hanya Raja Damai, tapi dia juga Allah yang perkasa. Bayangkan saudara. Yesaya 6 ayat 9 ayat 6 itu sudah menggambarkan
datangnya Mesias dalam hidup kita, dalam hidup manusia itu digambarkan sebagai Allah yang perkasa. Nah, oleh sebab itu kata-kata nama Tuhan yang hari ini akan kita lihat dan akan kita pelajari, Tuhan yang tidak jauh dari kita, Tuhan yang bersama kita, Tuhan yang kadang kita lupa kalau dia itu perkasa. Dia punya nama. Namanya adalah El Gibor. El itu artinya adalah Allah. Gibor itu artinya adalah kekuatan, kuasa, pahlawan. El itu adalah Allah. Gibor itu adalah kekuatan, kuasa, dan pahlawan. Dan seluruh Alkitab kita menggambarkan Tuhan yang bersama kita ini, yang mencintai kita ini. Dia adalah Allah yang punya kekuatan yang dahsyat, kuasanya itu besar, dia adalah pahlawan yang perkasa. Nah, sehingga saya kepingin ajak Anda lihat pengertiannya. Waktu itu ada orang bernama Yeremia. Dalam Yeremia 32 ayat yang ke-17, dia itu menyadari, dia dapat pewahyuan, dia dapat pencerahan. Bahwa ternyata Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang hadir bersama dengan kita. Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang mungkin bisa dibilang mau ada dekat kita, tapi dia adalah Tuhan yang gagah perkasa. The mighty God. Nah, lalu Yeremia dia bilang ini, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar. Dan dengan lenganmu yang terentang, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Nah, orang-orang seperti Yesaya, orang-orang seperti Yeremia dari zaman ke zaman, dari musim ke musim, di era waktu yang berbeda sama Tuhan dikasih pengertian dan pewahyuan ini. Tujuannya untuk mengingatkan kepada kita semua hari ini yang seringkali melupakan. Bahwa Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang mengasihi, Tuhan bukan hanya Tuhan yang mencintai, tapi dia juga El Gibor. Allah yang perkasa. Perkasa itu digambarkan dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Bahkan digambarkan ini lebih daripada pahlawan-pahlawan yang pernah ada di dunia ini. Itulah El Gibor, Allah yang perkasa. Nah, sehingga suatu hari pemazmur dia juga pernah dapat pengertian. Allahku gunung batuku. Di dalam dia aku mencari perlindungan, perisaiku, tanduk keselamatanku, tempat perlindunganku yang tinggi. Jadi pemazmur dia juga dapat pengertian dan pewahyuan. Nah, saya juga berdoa hari ini waktu kita membahas tentang El Gibor, ini bukan hanya jadi pengetahuan buat kita. Tapi semua kita yang mendengar pesan firman Tuhan hari ini, Anda akan punya pewahyuan khusus, bahkan pengalaman khusus. Bahwa El Gibor itu Allah yang perkasa, the mighty God, yang membela, yang mencintai kehidupan kita semua. So, saya kepingin ajak Anda lihat, yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus perkasa dari sebelum kelahirannya. Anda boleh ketik di kolom komentar ya. Yesus perkasa dari sebelum kelahirannya. Kenapa saudara? Jauh sebelum Yesus lahir ke dunia ini, ia bersama dengan Bapa. Betul ya? Oleh sebab itu disebut sebagai Tritunggal. Kalau bersama dengan Bapa berarti dialah juga yang ikut menciptakan alam semesta. Nah, ketika menciptakan alam semesta, bukan hanya menciptakan alam semesta ini, tapi dia juga bisa dengan perkataannya, dengan firman-Nya, mau itu gunung, mau itu lautan, mau itu cakrawala, mau itu galaksi, mau itu bintang-bintang, mau itu binatang-binatang yang ada di darat, di dalam air, di udara, termasuk semua tumbuhan, tanaman yang ada. Dia ciptakan dengan kekuatan dan kuasanya. Jadi Anda bisa mulai membayangkan Yesus perkasa dari sebelum kelahirannya. Kalau kita ngelihat orang bisa menciptakan ya, entah itu mobil elektrik hari-hari ini, gadget yang makin berkembang, habis gini kacamata yang menggantikan handphone, ya kan. Kalau kita mungkin ngelihat zaman dulu orang menemukan inventing, entah itu lampu, entah itu mobil,
entah itu sepeda motor, entah itu sepeda, apapun itu ketika orang melakukan penemuan atau penciptaan, kita bilang, wah hebat dia, luar biasa ya. Wah dia powerful ya, dia dahsyat ya, dia hebat ya. Saudara, tetap tidak ada apa-apanya dengan Yesus yang perkasa dari sebelum kelahirannya. Gak ada apa-apanya, because this is the mighty God yang menciptakan apa yang orang lain hanya lanjutkan. Nah, oleh sebab itu waktu Yesus mau lahir aja, menurut saya keperkasaannya itu ditunjukkan dengan apa, saudara? Bagaimana kelahirannya itu bisa mempengaruhi langit. Sampai ada bintang ditetapkan yang akan menuntun majusi untuk ngikutin bintang tersebut. Malaikat diturunkan dari langit untuk menjumpai gembala-gembala. Langit pun bisa dipengaruhi. Saudara, kita kalau ngelihat ada badai aja ya, kita ngelihat awan mulai gelap, hujan deras, kadang kita udah gak bisa ngapa-ngapain loh. Tapi bayangkan saudara, Tuhan kita bisa mempengaruhi langit dan menggunakan langit dengan keperkasaannya. Oleh sebab itu kalau kita ngelihat tentang Tuhan Yesus sebelum kelahirannya, pantas sekali dalam Yesaya dia digambarkan bukan hanya Raja Damai, tapi juga Allah yang perkasa. Nah dari sini cara berpikir kita ngelihat Tuhan yang perkasa mulai dibukakan, mulai dicelikkan. Iya ya, ternyata sebelum kelahirannya aja dia sudah perkasa. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus perkasa semasa hidupnya di dunia ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pelayanannya, yes, dia harus jadi manusia, dia harus disiksa, dia harus memberikan dirinya, dia harus disalib, itu semua pilihan Tuhan. Karena dia Allah yang perkasa, dia juga harus ambil pilihan memberikan dirinya bagi hidup kita. Tapi semasa pelayanannya di dunia, ia menunjukkan kuasa atas alam loh. Atas air, atas ombak, atas apapun yang ada di alam ini, dia tunjukkan. Atas iblis, dia tunjukkan kuasanya. Atas penyakit, dia tunjukkan kuasanya. Atas kematian, dia tunjukkan kuasanya. Mana ada manusia di dunia ini yang berkuasa atas kematian? Hampir gak ada. Tidak seorang pun di dunia ini, mau orang pinter, mau yang disebut dengan dukun hebat, gak seorang pun berkuasa atas kematian. Tapi Yesus dia menunjukkan orang mati pun bisa bangkit. Karena apa? Dia punya keperkasaan. The mighty God yang ada di dalamnya itu dibuktikan. Dan termasuk ini Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak seorang pun bisa mengambil nyawanya Yesus. Kalau bukan karena Yesus sendiri yang menyerahkannya. Oleh sebab itu kata-katanya adalah, Bapak dalam tanganmu kuserahkan seluruh hidupku ini. Nah sehingga kalau dia yang menyerahkan, berarti itu gak diambil oleh siapapun. Udah disiksa, udah dihajar, udah ditombak, udah dihancurkan mukanya, udah gak kayak muka lagi tuh dalam proses penyiksaan. Tubuhnya udah gak kayak tubuh manusia lagi dalam proses penyiksaan. Tapi kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, gak seorang pun bisa ambil nyawanya. Disitulah keperkasaannya Tuhan dibuktikan semasa dia hidup di dunia. Nah sekarang yang ketiga, dalam hidup kita saat ini pun Yesus perkasa. Boleh ketik sama-sama di kolom komentar, dalam hidup kita saat ini pun Yesus perkasa. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dia bilang, aku akan memberikan kepadamu kuasa. Bayangkan Tuhan yang perkasa kasih kepada kita ini kuasanya. Maka dia lagi memberikan kepada kita semua kemampuan. Dia lagi memberikan kepada kita semua kekuatan. Dan bukan cuma itu, dia menjamin kepada kita semua hidup yang kekal. Supaya kita bisa menjalani kehidupan ini sampai kita melihat hidup yang kekal itu jadi bagian kehidupan kita semua. Saudara, keperkasaannya itu menyertai setiap hidup kita. Dan bahkan di saat kita tidak mampu, kita merasa kita lemah, kita merasa kita tidak bisa. Dia pun Tuhan yang perkasa masih ada bersama dengan kita. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kenyataannya apa ya? Allah yang perkasa bagi kita yang sekarang percaya kepada Tuhan. Kenyataannya adalah kita tidak pernah dibiarkan sendirian oleh Tuhan. Yes, akan ada momen di mana Dia mau kita bertumbuh, diproses, seolah kayak Tuhan kok nggak jawab, seolah kalau Tuhan kok nggak bikin mujizat instan. Tapi disitulah Dia mau kita ini berjalan dan ngalamin, saudara. Kuasa keperkasaannya jadi pengalaman kehidupan kita. Suatu ketika Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah ngomel, menggerutu lah. Bukan menggerutu, ngomel. Tentang tantangan, tentang hal-hal yang harus saya hadapi di depan saya. Terus sementara saya lagi ngomong, saya lagi cerita, saya lagi ngomel gitu. Istri saya mengucapkan kata-kata yang menurut saya powerful. Dia bilang gini, ya bersyukur ya Tuhan itu gak hanya mau kita belajar tentang Tuhan. Tapi Tuhan itu mau kita mengalami siapa Dia dalam hidup kita. Kata-kata itu langsung gak tek gitu di pikiran saya. Kalau kita cuma mempelajari tentang Tuhan dan gak punya pengalaman tentang Allah yang perkasa, sayang banget hidup ini. Justru lewat berbagai tantangan, berbagai persoalan, berbagai pergumulan, musim demi musim, proses demi proses yang harus kita jalani. Di situ Tuhan itu mau kok, seperti Kisah 1 ayat 8, kita punya pengalaman dengan kuasa keperkasaan Tuhan. Dia mau terlibat, Dia mau menunjukkan, Dia mau membuat kita mengalami kuasa keperkasaannya. Dan of course dalam kehidupan ini, kadang tiba-tiba Tuhan buka jalan. Tiba-tiba Tuhan kirim mujizat. Kadang tiba-tiba Tuhan lakukan perkara ajaib. Tiba-tiba Tuhan lakukan perbuatan besar gitu. Itu sering hanya untuk juga mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan yang perkasa itu masih sampai hari ini berjalan bersama dengan kita. Nah oleh sebab itu dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 kata-kata Paulus dia juga dapat pengertian tentang Allah yang perkasa ini itu bersama dengan kita. Lalu Paulus dia menuliskan dalam Filipi 4 ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut, ini saudara, kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi menurut apa ini? Menurut keperkasaannya Tuhan. Nah sehingga dalam kehidupan kita akhirnya kalau kita diproses, kita ini gak perlu khawatir. Karena apa saudara? Tuhan mau izinkan kita ngalami keperkasaannya. Tapi kalau Tuhan yang campur tangan, Tuhan juga ambil kendali, Tuhan juga langsung tunjukkan mujizatnya kepada kita. Itu pun karena Tuhan mau kita ngalami dan dicelikkan tentang keperkasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah sehingga memang dalam kehidupan ini ya, kalau misalnya kita ngalamin sakit, gak tiba-tiba langsung sembuh. Kita butuh keuangan, gak tiba-tiba uang jatuh dari langit. Ya kan? Kita butuh masalah beres, gak tiba-tiba semuanya langsung enak-enak aja, enggak. Tapi justru Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan kasih kita tanggung jawab, Dia sertakan dengan kita kuasa keperkasaannya. Kalau sampai hari ini kita masih sama Tuhan, disuruh mengemban tugas dan tanggung jawab, karena Dia mau kita ngalamin terus kuasa keperkasaannya dalam kehidupan kita. Lalu saya ngelihat dari sejak zaman nabi-nabi di perjanjian lama, sampai murid-murid Yesus di perjanjian baru, semuanya sama Yesus. Sama Tuhan dikasih pengalaman. Ayo jalan dengan kuasa keperkasaanku. Jalan, alamilah kuasa keperkasaanku. Wah dari situ saya mulai sadar, iya. Ternyata proses apapun yang kita hadapi, Tuhan gak pernah biarkan kita. Kalau kita sampai harus diproses seolah-olah kayak Tuhan diam, Tuhan sertakan kuasa keperkasaannya untuk kita maju dan lihat kemenangan. Bahkan ketika Tuhan lakukan hal-hal dahsyat dalam hidup kita, itu pun supaya mata kita selalu celik. Jangan sombong kalau lagi diberkati. Jangan gengsi kalau mungkin lagi ngelihat banyak hal-hal yang indah. Tapi justru sadari itu semua karena keperkasaan Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kita.
Nah sehingga hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, El Gibor, bahasa Inggrisnya itu gini, Mighty God, Allah yang perkasa. Dia masih tetap ada dan dia masih tetap berperkara bagi hidup ini. Kalau dulu dia dengan kata-katanya, mulutnya aja, dengan firman-Nya bisa menciptakan langit dan bumi. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Bahkan satu helai rambut pun tidak diizinkan jatuh kalau nggak atas seizin Tuhan. Dia kasih nyawanya, dia berikan dirinya untuk kita semua. Wow, we have a mighty God that we serve dalam hidup ini. Nah sehingga hari ini mungkin Anda sudah lupa tentang keperkasaan Tuhan. Tapi biar lewat worship and words malam hari ini, saya dan kita semua itu diingatkan, Tuhan, thank you. Kami manusia lemah terbatas. Tapi ada Tuhan yang perkasa, yang kuasanya menyertai kita. Bahkan dirinya itu bersama dengan kita dalam tiap musim, dalam tiap situasi hidup kita. Dan saya berdoa hari ini seperti seorang anak kecil yang membanggakan tokoh-tokoh heroes. Spider-Man, Batman, atau mungkin Hulk, mungkin The Iron Man, atau apapun itu. Biar kita semua hari ini juga bisa membanggakan dan menyadari bahwa the mighty God, El Gibor, Allah yang perkasa, itu juga kebanggaan kita bersama dengan kita semua dan terus berperkara bagi kita. Izinkan saya mengajak kita semua berdoa sekali lagi hari ini. Tuhan terima kasih buat hari ini kalau kami boleh disadarkan, diingatkan. Sebagai manusia kadang kami membanggakan manusia lain atau tokoh-tokoh lain. Tapi kami lupa bahwa hidup ini ada pribadi yang lebih besar dan yang paling dahsyat, yaitu El Gibor, the mighty God, Allah yang perkasa. Dan ternyata the mighty God, El Gibor itu, Tuhan yang cinta kami, sayang kami, bahkan mikirin kami. Yang seringkali kami gak pikirkan bahwa Engkau ada dan hadir dalam tiap proses hidup kami. Tuhan biar hari ini kami punya kekuatan dan keyakinan yang berbeda. Menghadapi tantangan dan masalah kami. Kami boleh terus bersandar kepada satu pribadi, El Gibor, the mighty God, Allah yang perkasa. Dan biar pewahyuan hari ini tentang Engkau, itu bukan hanya kami ketahui, tapi kami alami dalam tiap hidup kami. Kami mengakhiri seluruh worship and words hari ini. Biar kami beristirahat, biar kami bekerja, biar kami melakukan apa yang kami lakukan. Dengan kesadaran El Gibor, the mighty God itu ada di pihak kami semua. Thank you Lord. Buatlah kami mengalami kuasa El Gibor, Tuhan yang perkasa itu, dalam tiap langkah kehidupan kami. Engkau menyertai dimanapun kami berada, Engkau memberkati semua yang melayani. Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti tiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin, amin.